Pagi dengan saya Siane Andriani Moloku dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi di pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu entrepreneur dalam keperawatan, mengenai bisnis yang akan saya jalankan pada 10 tahun mendatang. Pada slide pertama ada rangkuman mengenai bisnis saya. Jadi, bisnis saya ini yang pertama, saya akan menjalankan bisnis pada bidang industri jasa dengan nama yang saya atur sendiri, yaitu Rumah Singgah Sehat. Rumah Singgah Sehat ini diibaratkan mirip seperti penginapan. Jadi di dalamnya pengunjung bisa menginap dan menikmati makanan sehat. Karena di mana saya akan sediakan buah, sayur mayur, dan ikan, daging, dan juga disediakan jus buah. Jus buah yang dimaksud yaitu air buah kelapa yang mendasarinya kemudian digabungkan dengan buah-buah lokal yang ada di daerah saya. Kemudian dengan bisnis ini saya akan lebih mengutamakan petani-petani yang akan menyumbangkan mungkin buah kelapanya, baik menukarkan berupa uang maupun berkonsultasi tentang kesehatan mereka. Dan besar pasar yang akan saya sasar yaitu 10 juta rupiah dalam peluncuran bisnis pertama kalinya. Setelah itu, tahap selanjutnya saya akan mencari lahan untuk membangun usaha atau bisnis saya. Kemudian, saya akan mencari cara agar bisnis yang saya jalankan pertama kalinya dengan cara memberikan kuesioner pada masyarakat setempat. Dana yang saya butuhkan pasti besar. Mungkin menurut saya perkiraan saya sebesar 100 juta. Namun, saya akan pelan-pelan dalam membangun bisnis saya, dimulai dari tahap yang paling awal, yaitu lokasi bisnis saya. Lokasi yaitu di mana saya akan membangun bisnis saya tersebut, entah itu pada sebuah desa yang lokasinya itu berlimpah dengan buah kelapa. Kemudian pendanaan, sampai detik ini saya masih belum sempat memikirkan untuk pendanaan, karena untuk pendanaan nanti saya akan memikirkan pada saat saya sudah bekerja, dan otomatis gaji yang saya dapatkan 20% akan saya sumbangkan pada bisnis saya di sini. Kemudian karena saya belum memikirkan, maka udah pasti ada risiko dan keuntungannya. Nama para founder, mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, dan orang-orang yang berpengalaman dalam bisnis ini, misalkan pemilik rumah pondok dekat pantai. Jadi, contoh bisnis saya ini terlihat masih sedikit, bahkan pada daerah yang saya akan bangun bisnis ini belum ada. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat adalah di bagian aktivitas. Biasanya masyarakat setempat menghabiskan waktu dalam 24 jam bagi yang memiliki ladang dan pekerjaannya sebagai petani. Mereka akan menghabiskan waktu mereka dengan bertani di ladang, memperhatikan buah kelapa yang sudah mereka tanam sejak dahulu. Kemudian bila musim panen tiba, mereka memetik kelapa yang sudah siap dipanen untuk diperjualbelikan dalam bentuk buah kelapa kepada pembeli buah kelapa. Biasanya beberapa masyarakat sudah membangun kerjasama dengan para pembeli buah kelapa, sehingga pada saat musim panen mereka sudah tidak bingung harus dikemanakan atau mencari pembeli buah. Kemudian kesulitan, sepengetahuan saya, kesulitan yang mereka hadapi yaitu
untuk mengangkut buah kelapa yang akan mereka jual kepada pembeli. Slide selanjutnya itu solusi. Solusi yang akan saya berikan untuk mengatasi kesulitan pada masyarakat tersebut yaitu saya akan menyediakan kendaraan di mana untuk mengatasi kesulitan mereka. Pada slide sebelumnya yaitu tentang mengangkut buah kelapa seperti yang dilihat pada gambar tersebut, bahwa ini adalah salah satu contoh kendaraan roda 3 yang akan mengangkut buah kelapa atau buah yang sudah diolah yang akan diberikan kepada pembeli. Kemudian pemasaran produk, saya akan mencoba menarik perhatian masyarakat dengan mengadakan pengumuman di desa setempat dengan kelebihan bisnis yang akan saya jalankan. Misalkan, bila bisnis saya berkembang pesat, maka nama desa setempat juga akan lebih dikenal dengan keunggulan tempat wisata yang didominasi dengan konsultasi dengan kesehatan mereka setempat, dan juga sudah pasti desa itu dikenal sebagai desa yang berlimpah akan buah-buah lokal. Kemudian saya akan membagikan brosur bagi desa setempat atau memberikan kepada orang-orang yang lewat pada lokasi yang akan saya bangun. Misalkan di jalan raya, seperti itu. Kemudian mitra saya sudah pasti teman-teman sejawat saya, yaitu perawat, yang bisa juga sukarelawan di desa saya. Saya akan mengambil mereka agar mereka berguna untuk menjalankan bisnis ini dan memiliki penghasilan. Kemudian traksi pada slide ini akan singkat karena modal tambahan bagi saya mungkin hanya menambahkan modal dari 20% gaji saya. Kemudian rencana ke depannya. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide rangkuman, saya akan mencari lokasi dengan bisnis yang akan saya jalankan, kemudian membangun bangunan, kemudian membeli bahan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Setelah itu, saya akan merekrut orang atau teman-teman saya mengisi bagian kesehatan, bagian penginapan, serta bagian makanan dan minuman, dan bagian keuangan. Di sini adalah slide tambahan. Ada tim, sudah pasti saya akan ambil orang yang berprofesi pada bidang kesehatan dan relawan yang mau bekerja pada bagian konsumsi, dan tentunya mereka akan digaji. Pengelolaan uang akan dipercayakan pada orang atau teman saya yang memiliki keahlian bagian akuntansi supaya dapat mengolah pengeluaran dan pemasukan pada bisnis saya. Kemudian pemasaran, saya akan memasarkan bisnis ke kota terlebih dahulu untuk memperkenalkan keunggulan dari bisnis saya ini. Pengembangan produk, saya akan minta bantuan teman saya yang diajak kerjasama untuk mengembangkan bisnis saya ini, di mana ia akan mempromosikan bisnis saya ini. Untuk testimoninya, saya akan membuka 10 orang pertama yang akan menginap di rumah singgah sehat ini. Semuanya gratis, baik penginapan, makan, dan minum maupun konsultasi kesehatan mereka selama 2 hari. Dan 10 orang pertama bisa membawa 1 teman mereka. Untuk data finansialnya, kemungkinan besar pengeluaran akan lebih besar dari pemasukan, karena pada dasarnya untuk menjalankan bisnis, ketika kita mau bisnis tersebut berjalan lancar, maka untuk memuluskan bisnis ini tersebut, kita pasti membutuhkan banyak biaya. Tetapi saya akan mengusahakan agar pemasukan bisnis saya 50% dari pengeluaran. Untuk perbandingan valuasi dengan perusahaan lain atau yang serupa dengan bisnis saya, sepengetahuan saya, bisnis yang saya jalankan ini masih sedikit, bahkan kemungkinannya belum ada yang menjalankan bisnis saya yang serupa dengan saya, sehingga perbandingan masih belum ada. Untuk mitra kerja saya yaitu dokter,
dokter praktik dan perawat, dan juga sukarelawan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.